希望。枯竭，觉悟，埋藏，不灭。您看到的，学到的。王八，太慢了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series The Great Ruler season kedua, di mana ini adalah episode yang ke-77-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Masih di sekitaran Gunung Zhongling, Mu Chen terlihat cukup panik karena lawan yang akan dihadapi sekarang berada di ranah Jizun tingkat puncak. Sesuatu yang belum pernah dia hadapi. Ia pun bergetar cukup hebat karena merasa ketakutan. Namun Mu Chen berusaha melawan hal tersebut dan akan bertarung dengannya. Huang Long memuji keberanian Mu Chen karena dia berpikir kalau dia itu akan kabur. Dia pun memintanya untuk segera menyerahkan pilar Dasumi. Dan begitu dia menjamin kalau kematian yang Mu Chen terima akan jauh lebih mudah. Tapi karena Mu Chen hendak melawan, jadi Huang Long akan memberikan kematian yang sangat menyakitkan. Dengan satu langkah saja, Huang Long bisa dengan mudah memberikan tekanan kepada Mu Chen. Ini sangatlah sulit untuk bisa dirinya tahan. Namun di tengah semua itu, Loli pun datang membantunya. Mu Chen tentu saja panik dan meminta Loli untuk segera pergi. Karena bagaimanapun, Huang Long hanya mengincar dirinya saja. Tapi Huang Long tidak akan melepaskan mereka. Terlebih lagi, Loli merupakan gadis yang cantik. Jadi dia itu akan membiarkannya hidup dan bermain bersamanya. Mu Chen tentu marah, tapi Loli menenangkannya karena dan tanda dari lonceng darah seharusnya bala bantuan akan segera tiba. Hanya saja Huang Long memberitahu kalau Beiming itu sedang dihadang di 9 langit. Sementara Akademi Beicheng sedang dikepung dan mungkin tinggal menunggu waktu saja untuk musnah. Jadi lebih baik mereka itu menyerah saja, karena tidak akan ada lagi yang bisa membantu mereka. Dalam sekejap ia sudah berada di depan mereka. Sementara di akademi, para murid yang telah dievakuasi hanya bisa melihat kekacauan yang terjadi. Para murid senior pun memberitahu kepada para tetua kalau para murid baru berhasil mereka evakuasi, dan tidak ada yang mati. Kabar ini tentu saja menenangkan tetua mereka. Dan sekarang adalah gilirannya untuk bisa melakukan pertarungan terakhir. Sementara itu di sisi lain, para tetua akademi tengah dipojokkan oleh para tetua istana Longmo. Untung saja tetua ini datang untuk memberikan bantuan. Ia memberitahu mereka kalau para murid baru sudah aman. Jadi sekarang mereka akan memulai taruhan. Seketika saja pertarungan pun kembali terjadi. Namun terlihat dengan jelas kalau para tetua akademi tidaklah unggul. Dua di antara mereka sudah terluka parah, sementara tetua ini telah kehilangan begitu banyak kekuatannya. Jadi bisa dikatakan kalau pertarungan ini tidaklah menguntungkan bagi mereka. Benar saja, ketiga tetua pun berhasil dipukul mundur. Bagi para tetua istana Longmo, mereka telah melakukan tindakan sia-sia dengan menyelamatkan para murid yang tidak berguna. Namun tetua akademi melakukan semua itu demi harapan akademi selanjutnya. Orang-orang seperti mereka tidak akan pernah mengerti tentang hal tersebut. Semua itu pun ditertawakan oleh tetua istana Longmo, karena dengan matinya para tetua tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, level mereka adalah Jizun. Jadi membuka gerbang Beicheng bukanlah perkara yang sulit. Jadi apa yang sebelumnya mereka lakukan hanya sia-sia saja. Tapi para tetua tidak akan berdiam diri saja. Mereka pun telah masuk ke dalam jebakan. Karena sekarang mereka sudah masuk ke dalam susunan formasi yang mereka ciptakan. Para tetua istana Longmo tidak akan tinggal diam. Mereka pun berusaha untuk menghancurkan susunan formasi. Akan tetapi semua itu masihlah belum berakhir. Ketiga tetua Akademi Beicheng sudah menyiapkan serangan lanjutan. Mereka ingin membawa para tetua itu mati bersama. Tindakan mereka yang ingin meledakkan ketiga jiwa tentu saja membuat para tetua ini menjadi panik. Bagi ketiga tetua akademi, mungkin ini adalah pelajaran terakhir yang bisa mereka berikan.
Ini bukanlah pelajaran untuk menang, namun mengajari para murid bagaimana cara menjaga. Para senior mereka dari aula hukuman maupun dari Daptar Langit telah mengerahkan segalanya. Mereka bahkan sudah siap mati sebelum formasi gerbang dibuka. Beijing bukan hanya menciptakan orang kuat saja, melainkan mengajari bagaimana tanggung jawab yang harus dipegang oleh orang kuat. Dari ketua akademi hingga para murid tidak ada yang menyerah untuk menolong Beijing. Semua orang selalu bertarung demi melindungi satu sama lain. Sejak masuk akademi, mereka bukanlah orang terpilih yang ditakdirkan, bukan juga pahlawan sejak lahir. Namun yang harus mereka pelajari adalah sebuah pelindungan. Sekuat apapun mereka, maka sejauh itu jugalah tempat yang harus mereka jaga. Meskipun mereka masih kecil, namun mereka harus melihat punggung para senior. Para tetua meminta para murid untuk tidak menangis dan hanya meminta untuk melihat hal ini dengan baik. Dan apa yang bisa mereka pelajari. Mereka harus ingat dengan moto akademi, yakni matahari bertugas menyinari dan matahari menandakan awal dari perjuangan. Para senior dari aula hukuman satu persatu telah tumbang di tangan musuh mereka. Namun meskipun sudah terluka sangat parah, tapi mereka masihlah berjuang sampai titik darah penghabisan. Semua ini mereka lakukan demi Beijing. Begitu pula dengan para tetua. Akhirnya pelajaran terakhir mereka pun sudah selesai. Nah, mereka akan menggunakan ketiga jiwa demi bisa melindungi Beijing dari kemusnahan. Saat itulah kekuatan besar pun digunakan, di mana itu layaknya sebuah matahari. Semua orang di sana dapat melihat hal tersebut. Sampai pada akhirnya ledakan besar pun terjadi, yang tentu saja langsung melukai ketiga tetua sebelumnya. Sayang sekali nyawa mereka masihlah selamat. Namun luka yang diterima oleh Feng Qingsong membuat dia takut dan tidak ingin mati di sini. Karena itulah dia pun pergi dan meninggalkan tetua istana Longmo sendirian. Meskipun tak bisa membuka gerbang Beijing, tapi dia akan menghabisi para murid yang ada di luar. Hanya saja semua itu masihlah belum usai. Pasalnya semangat juang yang ditunjukkan oleh para tetua tidak akan dibiarkan oleh para murid begitu saja. Mereka pun bangkit dan akan kembali bertarung. Terlihat kalau Susuan telah sadarkan diri. Namun sepertinya Sulinger telah mati, yang tentu saja membuat ia sebagai kakak marah besar dan akan terus berjuang. Untuk Li Xuantong dan Chen Shangsen sendiri masihlah sibuk berhadapan dengan Molongji dan temannya. Sampai akhirnya sebuah cahaya terang dari para tetua pun menghentikan pertarungan. Molongji mulai percaya diri kalau mereka itu akan mati di tangannya. Tapi baik Li Xuantong maupun Chen Shangsen sama sekali tidaklah takut kepadanya. Karena bagaimanapun ini adalah perjuangan terakhir mereka. Jadi karena itulah mereka akan mengerahkan segalanya untuk Akademi Beijing. Kondisi sulit juga tengah dialami oleh Mu Chen dan juga Loli, yang meminta Mu Chen untuk pergi lebih dahulu. Pasalnya dia ini masihlah memiliki cara untuk kabur. Namun Mu Chen tidak akan pernah membiarkannya sendirian. Selain itu, untuk lari dari hadapan seorang Jizun bukanlah hal yang mudah. Wang Long membenarkan hal tersebut, karena sampai sekarang ia masihlah ingin bermain bersama mereka. Mu Chen sadar betul kalau semua orang sedang berjuang, karena itulah mereka tidak akan tinggal diam. Loli paham dan mengajak Mu Chen untuk kembali berjuang. Di sini Mu Chen meminta bantuan kepada kertas hitam, karena esensi darah Jizun surgawi saja bisa dia segel. Wang Long benar-benar senang melihat perjuangan mereka. Ia pun mentertawakan kekuatan yang mereka miliki. Namun karena sudah membuat dia terhibur, jadi jika dalam waktu setengah jam saja mereka bisa melukainya, maka Wang Long akan membiarkan mereka pergi. Namun belum selesai dia berbicara, serangan langsung saja Mu Chen dan Loli lakukan. Namun Wang Long bisa dengan mudah mengatasi hal tersebut. Perbedaan ranah di sini benar-benar terlihat dengan jelas. Setiap serangan yang Mu Chen berikan hanya ditangkis dengan satu jari saja oleh Wang Long. Pada akhirnya Mu Chen pun kembali dipaksa untuk menggunakan kekuatan dari pilar Dasumi. Berbagai serangan terus-menerus ia berikan kepadanya. Semua itu demi bisa mengulur waktu. Pasalnya Loli telah diminta Mu Chen untuk memberikan serangan terakhir. Karena dia sadar betul Wang Long itu sangatlah sombong. Hanya itulah peluang mereka untuk bisa melukai atau bahkan bisa mengalahkannya.
Kembali kepada Mu Chen, serangannya masihlah belum membuahkan hasil apapun. Namun di saat Huang Long memberikan sedikit saja serangan kepadanya, membuat Mu Chen dalam bahaya. Huang Long pun meminta maaf karena tidak sengaja menggunakan kekuatannya. Kini Mu Chen benar-benar sudah tidak berdaya, karena bagaimanapun serangan sosok Jizun sudah tepat mengenai titik vitalnya. Ia pun mulai mengingat perkataan dari ketua akademi mengenai alasan dia mempertaruhkan nyawa dan juga berjuang tanpa henti. Sampai titik ini Mu Chen masihlah belum bisa menemukan jawabannya. Hingga dia ini berada di ambang kematian, barulah Mu Chen menyadari sesuatu. Ia tidaklah ingin kalah begitu saja karena Mu Chen masihlah harus melakukan banyak hal. Jadi meskipun harus mati, ini merupakan berkah yang ada di dalam hatinya. Mu Chen pun meminta Jiaoyu untuk membantunya. Jiaoyu yang tertidur pun memberikan sedikit kekuatan kepada Mu Chen, di mana ini pun membuatnya bangkit kembali. Mu Chen pun kembali bertarung dengan Huang Long. Sementara Lingxi barulah tahu kalau istana Longmo telah menggunakan seorang Zizun untuk bisa mengatasi Mu Chen. Ini tentu saja membuat ia sangatlah panik dan langsung memberikan berbagai serangan kepada tetua itu. Sementara ketua akademi yang terkurung akan menggunakan segala cara untuk bisa menghancurkan tungku itu. Kembali kepada Mu Chen, di mana ia mulai kembali meningkatkan serangan kepada Huang Long. Namun apapun yang Mu Chen lakukan, semua itu hanyalah diremehkan olehnya. Sampai akhirnya Mu Chen pun menggunakan kekuatan dari kertas hitam, di mana ini dirinya gunakan untuk bisa menahan pergerakan dari Huang Long. Mu Chen terus-menerus memberikan serangan kepadanya, dan setelah memastikan Huang Long tidak dapat bergerak, Loli pun diminta untuk melakukan penyerangan terakhir kepadanya. Ini tidaklah pernah disangka oleh Huang Long. Seketika saja serangan itu pun berhasil mengenainya. Namun sayang sekali, ini semua tidaklah bisa menghabisinya dan hanya melukai Huang Long saja. Ia saatlah murka atas apa yang mereka lakukan kepadanya. Jadi Denning sudah tidak ingin bermain-main lagi dan langsung melakukan sesuatu, di mana dia pun mengurung mereka di dalam formasi kuat yang akan menghabisi mereka. Mu Chen tidaklah menduga kalau kertas hitam hanya bisa menahannya sebentar. Namun dia memuji Loli karena tebasannya itu telah melukai seorang Jizun. Semua ini mungkin sudah terbayarkan. Mu Chen dan Loli sepertinya sudah pasrah karena bagaimanapun serangan itu tidaklah mungkin bisa mereka hentikan. Pagoda hitam pun muncul untuk melindungi mereka. Namun sangat disayangkan hal itu tidaklah dapat bertahan lama. Pada akhirnya ini pun hancur. Tidak ingin Mu Chen mati, Loli pun ingin membuka segel pedang miliknya. Namun ada seorang wanita yang menghentikannya karena dialah yang akan bertindak. Seketika saja serangan Huang Long pun menghilang, di mana itu merupakan kemunculan dari sosok yang sangatlah kuat, yang tidak bukan adalah ibu Mu Chen. Xing Yanjing sangatlah murka karena ada yang berani menyentuh putranya. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Aura dari kekuatan Xing Yanjin seketika saja membuat Huang Long ketakutan, karena bagaimanapun ini bukanlah orang yang bisa dilukai olehnya. Kekuatan mengerikan yang ia miliki bisa dengan mudah mengatasi Huang Long. Sementara itu naga hitam muncul karena tidak akan membiarkannya. Namun Xing Yanjin tidaklah menganggapnya sebagai ancaman. Ia berjanji akan menghabisi naga hitam sampai garis darahnya berakhir jika berani menyentuh Mu Chen. Sementara itu di Akademi Beicheng sendiri, bantuan telah datang, di mana itu merupakan kemunculan dari Xiao Xiao, Putri Xiaoyan, dan Medusa. Sementara itu Mu Chen sangatlah senang karena bisa bertemu juga dengan ibunya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.